saya, di mana tertulis bahwa Yesus itu adalah Allah? Silakan Pak Reno. Lu banyak, makanya banyak baca firman. Ini sama aja orang Muslim pun banyak bertanya seperti itu. Ini makanya di banyak sini terjebak. Pak Reno, di sini memperdalam Alkitab, Bukan. Kalau Bapak memperdalam, Bapak melakukan firman itu, bukan hanya sebatas dibaca. Iya, makanya saya tanya sama kamu, di mana ayatnya Yesus adalah Allah. Saya terangkan sama Bapak. Saya terangkan sama Bapak. Dari Kejadian sampai Wahyu saya terangkan sama Bapak. Biar Bapak mengenal dia. Biar Bapak mengenal dia. Di Kejadian adalah anak domba Paskah, di Keluaran adalah roti hidup, di Imamat adalah imam agung, di Bilangan adalah tiang awan, di Ulangan adalah nabi seperti Musa, di Yosua adalah kapten keselamatan, di Rut adalah raja penebus, 1 Samuel adalah banyak, Pak. Jadi bukan seperti itu. Di Matius adalah raja. Jadi bukan seperti itu baca firman. Orang Tuhan dia juga mengatakan dia adalah pokok anggur, dia juga adalah gembala, dia juga adalah batu hidup, dia juga adalah air. Jadi jangan seperti itu baca firman. Makanya lakukan firman itu. Pak Reno, lu congor lu aja yang gede. Tadi aja Bapak terlalu sombong. Bapak bilang aku dikawali oleh malaikat. Malaikat sombong kali Bapak. Bagaimana mungkin Bapak dikawal oleh malaikat? Bapak. Pak Reno, saya tanya, kau sebutkan datanya, lalu kau baca di mana? Jangan buka-buka mute-nya dulu, saya bicara karena kamu bisa diam. Di mana datanya Yesus Allah itu sama dan sama-sama menciptakan langit dan bumi? Silakan keluarkan datanya dan dibaca. Silakan. Datanya cari, makanya jangan cuma baca firman toh. Silakan keluarkan datanya. Kalau kamu Kristen cari, kamu pasti tahu. Iya, keluarkan datanya di mana itu. Wahyu 21 ayat 7 baca. Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat 7. Baca, silakan. Baca. Loh, kamu yang mengeluarkan datanya. Makanya ya bukan gitu, kamu punya kitab baca. Wahyu 21 ayat 7. Ya, diam biar saya baca. Diam kau. Oten, diam Oten. Aduh, ada tamu dulu, ada Oten di bawah. Jangan terjebak, makanya jangan terlalu sombong lah. Bapak itu mengatakan dia dikawal 4 malaikat. Itu aja udah manusia sombong. Siapa yang kali mengatakan dia dikawal malaikat? Lo. Gini loh Pak. Sementara. Alkitab itu bukan seperti itu. Alkitab itu untuk dilakukan, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dibaca toh. Diam dulu, saya baca. Wahyu berapa? Nah, makanya nggak pernah baca Alkitab berarti kan? Nggak pernah baca Alkitab. Kau itu kayak dikejar anjing kau itu. Buktinya kalau kamu sering baca Alkitab udah tahu. Kalau kamu sering baca Alkitab udah tahu. B2 di mana itu? Makanya di kantor bupati cari, Makanya jangan malas-malas. Baca Alkitab jangan malas. Lakukan firman itu. Lalu saya tanya kau, Reno. Jangan malas-malas. Katanya dikawal malaikat. Minta sama malaikatmu itu ditunjukkannya. Dikawal malaikat. Minta sama malaikatmu. Sombong kali kau ngomong berbicara. Reno, kenapa kau tidak disunat? Minta Alkitabmu itu baca. Minta sama malaikatmu. Kenapa tidak disunat kau, Reno? Minta sama malaikat. Aduh. Si Reno dibilang kenapa nggak disunat? Nih Renonya biar saya baca kenapa nggak disunat Reno. Kita baca Galatia. Reno takut disunat. Galatia pasal 5 ayat 2. Mana malaikatmu yang 4 orang tadi? Nih, saya baca Renonya. Saya baca, diam dulu, saya baca. Saya baca dulu, diam dulu. Mana malaikatmu? Aduh. Diam Reno. Mana malaikatmu sombong? Reno diam. Setan kau dikawal malaikat. Saya baca Reno ya. Reno belum disunat. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kristus tidak berguna bagimu. Artinya Reno ini tidak disunat. Mana malaikatmu?
Tunjukkan dulu malaikat tadi, tunjukkan. Ini katanya orang Kristen tapi longornya gede banget nih si Reno ya. Reno tidak disunat teman-teman karena katanya jika engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Galatia 5 ayat 2. Itulah si Reno. Takut disunat Reno, padahal firman Tuhan Kejadian pasal 17 ayat 10, orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus disunat. Nah, gimana itu Reno? Naik Reno, kau diturunkan moderator itu. Naik. Reno, naiklah, naik. Moderator, tolong jangan turunkan dulu, biar dijawab sama si Reno. Kok datang ke sini si Reno kejang-kejang, aduh. Ini Fam Duru, ngeri nih Fam Duru. Gimana orang-orang Kristen ini Fam Duru? Menyerang kita ini, menyerang ajaran Yesus. Udah mati Pak suaranya. Nggak ada suara. Memang beda-beda, tergantung orangnya. Tapi begini Pak Fam Duru, sebenarnya ajaran yang diajarkan Yesus ini kan sesuai Alkitab ya? Iya. Sama-sama. Ya, menurut Pak Reno ini, Fam ini, kita mengikuti Yesus atau mengikuti ajaran manusia? Alkitab. Ah ini ya, kalau Alkitab kan begini kata Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Setelah itu dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, betul kan? Iya. Lalu si Reno ini tadi kenapa menggonggong dia ke sini? Ya tergantung. Itu sebenarnya ayatnya itu kan itu tugas kita. Iya, tugas kita meluruskan, dan bagaimana kita meluruskan sementara dia menggonggong terus, takut digigit kita. Akhirnya moderator menurunkan beliau. Biasanya. Santai. Harus santai Pak Dehe. Mohon maaf, saya mau kenalan lebih dalam sama Pak Duru ini. Tinggalnya di Nias mana? Nias Selatan. Kampung apa? Hilis Simaitano Balaiha. Oh, saya dulu di Lelebau, sekarang Onohajumba. Oh, perbatasan Nias Barat ya? Ya betul. Abang saya itu anggota DPR Amalesi Warubu, dan paman saya si yang satunya Pak Wilfan Halawa, itu paman saya dari Onohajumba juga, saudara kami. Udah pernah saya lewatnya Onohajumba. Oh sudah, kami kampung Hilibou. Abang saya pendeta di Siantar. Hilibou. Oh ya. Hilibou. Betul. Kita naikkan tamu dulu Pak. Oke, silakan. Supaya tamu ini, teman-teman seiman kita ini tidak tersesat dengan doktrin. Iya. Mantap Pak. Karena follow dulu saya Pak Duru. Belum follow ya? Saya follow balik Pak Duru ya. Iya teman-teman jangan lupa di follow akun Pak Dehe yang kedua Bapak ini dan sebelah ya. Gimana Pak? Bapak yang terlambat follow, saya udah sejak dari tadi. Oh ya, oke. Iya Pak Mazmur, silakan perkenalkan agama apa dan daerah mana, silakan. Tutup kamera dulu. Siap. Kristen. Ya, Kristen dari daerah mana Pak Mazmur? Ya Medan lah. Medan. Oke, Pak Mazmur, apa yang perlu disampaikan? Silakan. Ya. Tadi kebetulan saya ikutin, dan sebelumnya Pak Dehe ini Kristen. Ya, puji Tuhan, langit belum berbentuk dan saya belum diciptakan, saya sudah Kristen. Dan langit dan bumi pun hancur, saya adalah pengikut Yesus. Haleluya. Tapi kalau pengikut Yesus banyaknya, walaupun dihina, walaupun dimaki-maki, biasanya
Ya nggak segitu, ada sih satu dua, nggak gampang langsung. Banyak pengikut Yesus yang naik di sini itu malahan seperti B2. Ya kan karena hostnya terlalu. Bukan karena host, karena kebodohannya. Karena apa yang kita sampaikan dari firman Tuhan lalu dia sanggah dengan pakai data-data dia sendiri, argumen dia sendiri, doktrin dia sendiri. Saya berbicara di sini sesuai data, sesuai kata Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi di sini tidak berguna doktrin, tidak berguna karangan, apalagi pendeta-pendeta longor. Haleluya. Kalau pada Heberhi. Ya, kalau Anda pintar silakan bantah. Silakan bantah perkataan saya pakai dalil. Silakan. Bukan gitu. Kalau udah berani bilang-bilang pendeta longor, itu udah buka pengikut. Pendeta tidak ada seorang pun yang menang di diskusi dengan saya, baik secara offline, secara di gereja, baik secara online, dimanapun saya siap. Enggak, kalau pada benar orang berhikmah, firman Tuhan ada yang menyebut gini Sebentar. Gantian. Ya, kenapa Pak Alek? Oh, saya ini gunain fitur PK, Kak, Bang. Oh, tapi masih ada tamuku ini, Bang. Oke, iya, sorry, makanya maaf ya. Mau diskusi agama apa bagaimana? Saya biasanya PK macam ini random, tapi bisa sambil diskusi juga. Cuman ya itu tadi kalau nggak mengganggu aja gitu. Lagi ada tamu abangku, nantilah kita mainkan Oke, ya. siap. Thank you. Terima kasih pengertiannya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, kalau Pak Mazmur mengatakan bahwa Anda adalah seorang Kristen sejati yang mengerti hal pilih santai, panas-panas dikit, atau tipis, atau bagaimana? Oke, saya siap. Silakan buka mute-nya. Ya, silakan buka mute-nya, Pak. Saya buka dari sini. Mute-nya dibuka. Tadi Ya, silakan. saya kan meluruskan pas Pak Dehe ngomong. Kalau Pak Dehe ngomongnya benar, saya nggak bakal motong. Tadi kan ngomong Pak Mazmur ngomongnya tadi Kristen sejati. Bapak nanya Kristen apa? Saya bilang Kristen. Udah, dari mana asal Medan? Nggak ada saya bilang sejati karena saya belum mampu menyebut saya sejati. Karena apa? Masih banyak kekurangan tentang mengikuti Yesus. Itu aja yang saya luruskan. Maksud saya gini, kalau Pak Dehe ini kan selalu meninggikan diri. Dari awal ngomong nggak ada pendeta longor. Maksud saya gini, kalau Yesus berpesan itu sebarang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Jadi mending rendahkan akan ditinggikan gitu loh. Jadi maksud saya, ya kalau diskusi, kalau saya ke semua udah naik loh. Kita udah ketemu di Ustadz PI, di Juma saya udah naik. Semua aja udah naik saya itu. Nggak ada apologet muslim nggak saya naikin. Begitu lihat Mazmur itu adem semuanya. Nggak bakal ada menyinggung. Iya, makanya saya katakan silakan bantah perkataan saya. Pakai data. Kalau Anda, ini kan karena Kristen, saya bernasihat. Kalau Anda benar Kristen, robah dulu, baru saya mau diskusi. Robah caramu. Soalnya kamu gini loh. Gini. Iya, berarti kau nggak punya ilmu, Pak Mazmur. Saya mau janji dulu, jangan menghina-hina. Iya, apa kita bahas? Kita bahas apa? Stop dulu ngomong kayak gini, saya pengikut. Enggak, saya tanya dulu, kamu bahas apa? Yesus, Allah, atau Paulus? Nah, Pilih salah satu. Kalau ngaku Kristen, saya nanya dulu. Kalau saya Kristen Protestan, Anda Kristen apa? Gereja di mana? Lah, tidak ada gunanya kau tanya-tanya saya gereja mana. Ya, Intinya pembohong saya kau. Kristen. Diam dulu kau, saya jelaskan. Diam dulu kau, saya jelaskan. Pembohong. Saya Kristen Protestan, ya. Saya Kristen Protestan. Nama gereja tidak perlu saya sampaikan karena tidak ada di dalam diskusi kita ini mewakili gereja tertentu.
Ya, makanya saya tidak sebutkan nama gereja, tidak mewakili gereja tertentu, tetapi saya buka Komal ini supaya kita ini memperdalam iman kekristenan kita, menambah ilmu. Silakan, mana bahas Paulus, Yesus, Allah. Saya siap. Udah siap kamu bertobat, jangan menghina-hina yang lain selain Yesus. Saya tanya kau pemazmur, ada 3 tokoh yang kita bahas, Allah, Yesus, atau Paulus. Silakan 3 salah satunya, pilih salah satu. Enggak, udah siap dulu kamu bertobat sama merendah, enggak. Aduh, kau ini nggak punya ilmu rupanya. Saya bilang kau pilih mana, kita diskusi, memperdalam Kita udah iman. ketemu di Ustadz Pi, kita udah ketemu. Iya, karena kau tidak pintar-pintar, makanya saya baptis ulang kamu nanti. Makanya saya pengen nanya ke Ustadz Pi. Saya tuh Kunaikan yang berilmu lah, kunaikan yang kena berilmu. kau, Kamu ini- kena kau. Apa yang kena aku? Kenapa aku? Ku tantang kau. Kita bahas Yesus atau Paulus atau Allah. Kau tidak bisa jawab. Ya, Pak Hia, guru dari Sumatera Barat. Silakan naik Pak Guru. Silakan open cam. Ya, salam Pak Waru. Salam, haleluya Pak Guru. Semoga Tuhan Yesus memberkati Pak Guru. Silakan open cam. Lagi Salam, timbang, salam. lagi Salam, timbang Pak emas Dedi. nih kayaknya nih. Salam Pak Haleluya, haleluya. Famkru. Salam, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Ya, baik. Ya, Gimana? gimana Pak Mazmur? Kita bahas mana antara Yesus, Allah, atau Paulus? Kalau Bapak tidak mau diskusi, saya turunkan. Apa diturunkan? Kan belum janji bertobat. Loh, bertobat kenapa saya? Saya dipilih Yesus langsung menginjil, bukan kau yang pilih saya. Enggak ada pengikut Yesus menghina-hina Paulus. Alah, Paulus itu orang biasa, biar Anda tahu. Saya keluarkan dalilnya. Tidak ada pengikut Yesus takut menghina-hina kau. Paulus. Oke, Pak Hia. Pak Hia, saya mau diskusi sama Pak Hia, karena Pak Hia ini saya tahu ilmunya adalah ilmu yang disampaikan Yesus. Pergilah dan ajarkanlah mereka. Ya, saya tahu. Di dalam sebuah tulisan Paulus, Pak Hia, dia bernarasi bahwa Yesus itu harus mati baru dituhankan. Saya tidak tahu apakah Pak Hia pernah membaca, tetapi nanti saya keluarkan dalilnya. Iya. Nah, di tulisan seorang Paulus bahwa Yesus harus mati dan hidup kembali. Kalau tidak mati, kalau tidak hidup, berarti tidak layak dituhankan. Nah, saya baca dalilnya Pak Hia ya, supaya kita dapat ilmu. Bukan seperti pemazmur ini, longor besar tapi tidak punya ilmu. Roma 14 ayat 9, di sana dikatakan bahwa sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Pertanyaannya Pak Guru, jikalau Yesus tidak mati, apakah dia tetap Tuhan atau tidak? Kita tipis-tipis saja dulu Pak Guru, tipis-tipis saja dulu. Ya, kita agak berbeda Pak Dehe karena saya punya pemahaman berbeda Pak Dehe tentang Kristus. Iya, ini perkataan Paulus yang kita bahas ini dulu, perkataan Paulus. Kalau perkataan Paulus, ya mungkin terbatas ya mungkin dengan pengakuannya ya, karena mungkin kalau dia tidak dibangkitkan berarti dia tidak menjadi Tuhan begitu ya maksudnya begitu.
Jangan jujur Pak Hia, nanti pendeta marah. Jadi mungkin begini Pak Dehe ya, bahwa sejak dahulu Tuhan itu tetap Tuhan lah ya. Walaupun dalam bentuk apapun peristiwa yang dilihat manusia, tapi kalau Tuhan itu tetap Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selamanya ya. Haleluya, haleluya. Cuman Pak Dehe ini agak ini ya, kontroversi juga ya. Ya, baik. Begini. Jadi gimana tadi? Gimana? Apa yang dipermasalahkan Pak Dehe? Apa itu Pak Guru? Sama siapa ada musik Pak Hia? Sama siapa ada musik Pak Hia? Pak Hia, Pak, sama siapa ada musik? Oh, musik. Di sini memang ada musik. Saya mute dulu, saya mute. Ya, coba. Oke, Pak Hia. Di depan ada anggota yang sedang memutar musik. Pak Mazmur ini rupa-rupanya hanya longor yang gede, tetapi dia tidak punya dalil Pak Hia. Saya kan bertanya kepadanya, menurut Paulus, jika Yesus jika Yesus tidak mati dan tidak hidup kembali, berarti bukan Tuhan dia. Itu tertera di dalam Roma pasal 9 ayat pasal 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya mungkin kalau saya mati Pak Hia dan hidup kembali, orang juga menuhankan saya, karena luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah seandainya Yesus tidak mati dan tidak hidup kembali, apakah dia masih Tuhan atau tidak? Ya, terus apa kata Pak Mazmur gitu? Katanya tobat kau Pak Dehe. Saya bilang kok tobat, cuma orang bertanya. Sementara di dalam Alkitab Perjanjian Lama di belakang tidak ada pernah mati Tuhan itu. Memang berat Paman, berat dikit ini. Nanti kita keluarkan dalilnya. Oke. Iya, makanya saya katakan Pak Dehe, mungkin kalau saya katakan Pak Dehe, saya punya pemahaman lain, kalau saya bawa di roomnya Pak Dehe nanti bisa jadi ribut jadinya ya kan. Nah, jadi saya percaya sama Pak Dehe aja lah. Saya ingin Pak Dehe aja lah jelaskanlah bagaimana pemahaman tentang kekristenan saat ini dan bagaimana Pak Dehe memahaminya. Itu bisa berpendapat, bisa punya pemahaman masing-masing, nggak masalah menurut saya. Karena kenapa saya bilang nggak ada bermasalah ya? Karena sampai saat ini banyak denom-denom yang sudah tampil tapi tidak ada reaksi ya. Apakah ada diklaim sesak atau diklaim maksudnya ditangkap mungkin ya. Tapi itu artinya berarti masih bebas begitu ya. Masing-masing punya pemahaman dan punya pengertian tentang Alkitab begitu Pak Dehe ya. Tapi saya rasa bisa disuarakan masing-masing ya. Bagaimana punya pemahaman menyikapi tentang Yesus gitu ya. Aku berbeda pula, Pak Dehe pun punya perbedaan juga gitu kan. Mau tanya dulu Pak sedikit sama Pak Dehe ini, soalnya ini ngomong pengikut Kristus sejati nih, pengikut Yesus sejati. Tadi kau diajak berdiskusi malahan diam, sekarang diam aja dulu, dengar nanti ada jatahmu. Saya lagi sama Pak Hia dulu. Enggak kau kasih kesempatan. Enggak. Tadi saya ajak kau diskusi, kamu tidak jawab, kau bilang tobat dulu Pak Dehe. Sekarang giliranku dengan Pak Hia. Bapak hanya mendengar, nanti ada untuk Bapak. Tenang.
biar ku jawab pertanyaan Pak Hia dulu. Dari tadi saya belum pernah Satu-satu. ngobrol, dipotong terus. Oke lah. Iya, Lanjut. karena Anda ngeyel. Makanya ikutin aturan. Anda sopan, saya segan. Begitu. Nah, saya kan Pak Hia mengatakan tadi bagaimana pendapat Pak Dehe mengenai tulisan Paulus ini. Nah, itu. Beda. Ah, gitu ya, gitulah Pak Hia. Kalau walaupun dia tua daripada kita, tetapi kalau dia datang ke rumah kita mengacak-ngacak rumah kita, kita potong jarinya. Ini Bapak Famdru ini ditanya dulu ke mana? Pak, ini Ahli Pak Taurat ini, Famdru. orang kita nias di Gunung Stoli ini, di Oh. Baba Matalua, ahli Taurat. Ini Famdru ini ya, Famdru. Oh, saya jawab dulu lah pertanyaanmu. Kita mainkan Ayo. dulu Pak Hia. Baik, sambil, baik. sambil sarapan pagi kita, sambil pas sarapan. Ya, baik. Makasih Pak Dehe. Apa itu Pak Dehe? Iya. Ya, rahasia ilahi. Iya, baik teman-teman, sambil berbincang-bincang tipis-tipis dengan Pak Hia dan saya sarapan tipis-tipis juga. Pak Hia mengatakan tadi, ya boleh naik Bang, sebentar Bang ya, siapa yang minta naik terus tuh, sebentar Bang, sabar. Kita tidak main keroyokan di sini, kita di sini diskusi, memperdalam iman, betul nggak Pak Hia? Kita memperdalam betul. iman. Jadi artinya Pak Hia, Guru Hia. Artinya Pak Hia, saya tidak bisa lepas dari perkataan Yesus bahwa dia mengatakan, ajarlah mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Artinya pengajaran Yesus itulah yang ku dengar. Itulah yang ku dengar. Kata Yesus adalah mana tadi? Kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh makhluk. Artinya kita memberitahukan kepada diam dulu kau di situ, Bapak lagi ngomongnya. Artinya kita menyampaikan apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan hal-hal baik, kita juga mendengarkan. Contohnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pertanyaannya, apa yang Yesus telah perintahkan kepada kita? Yesus memerintahkan berdoa kepada Allah di surga. Matius, kita baca, kita langsung saya nggak mau bermuluk-muluk banyak alasan sesuai pendeta yang lain. Kita baca adalah Yesus mengajarkan berdoa di dalam Alkitab. Matius 6:19. Ya, itulah ajaran Yesus. Dia mengajarkan kita. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Berarti kita berdoa kepada Allah yang di surga. Dan penutupnya dikatakan, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan perkataan Yesus, katanya tadi, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi ada tetapinya Bang Hia. Pertanyaan saya tadi adalah sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Pertanyaannya, jikalau Yesus tidak bangkit dan hidup kembali, apakah dia
tetap menjadi Tuhan atas orang-orang mati dan yang hidup? Silakan Pak Guru, berikan pemahaman kepada kami. Nggak kedengaran Pak, nggak kedengaran. Buka mute-nya. Ngale. Oh, Coba kecilkan suara radio itu dulu lah. Kecilkan suara radio itu dulu. Sebentar. Saya arahkan dulu anggota. Sebentar dulu Pak Dehe. Ribut sekali Siap, suara siap. radio itu diputar anggota itu. ya. Salibkan saja mereka Pak ya, salibkan saja mereka. Anak buah berisi, kalau nggak dengar salibkan mereka. Nggak ada suara. Lanjut dulu sama teman Pak Dehe. Ada sibuk depan dulu sebentar. Siap. Sebentar ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, kita naikkan satu lagi. Ya, selamat Ya, pagi ya Pak menjelang. Dipa, silakan open cam Pak, silakan. Oke, nggak apa-apa, kan Ken. Ya, kita bahas diskusi ini kita Bang. Kita diskusi Alkitab, jadi menambah-nambah ilmu, makanya saya suruh open cam. Ya, silakan Pak, apa yang perlu disampaikan, silakan. Ya, Bapak mempercayai 4 Injil atau cuma sebagian atau gimana? Aduh, apa 4 Injil? Perkenalkan dirimu dulu, bukan 4 Injil. Oke, saya perkenalkan, saya Alfred Mesa dari Sumatera Utara. Udah. Ya, apa agamamu? Oke, sekarang saya tanya, Pak Dehe mempercayai 4 Injil nggak? Apa agamamu? Ditanyakan apa agamamu? Aduh, Saya ngeyel kan yang agama naik ini. Kristen. Aduh. Tadi kan sudah saya, itu kan logo saya kan Kristen. Bodoh amat, mau logomu Kristen, Ya mau udah. apa itu nggak nanya Ya udah, logomu. Yang saya saya tanya itu apa Kristen. agamamu? Ya, saya Kristen. Ya. Ya, silakan bernarasi, silakan. Ya, sekarang saya tanya sama Pak Dehe. Pak Dehe mempercayai 4 Injil nggak? Kau jelaskan 4 Injil itu apa, baru kau bertanya. Aduh, gimana sih abangku? Perkenalkan dulu Injil yang 4 itu apa saja. Setelah kau Enggak. jabarkan Pak Dehe di nggak sini, tahu 4 baru Injil itu kau apa. bertanya. Pak Dehe nggak tahu 4 Injil itu. Ya kau jelaskan, penonton Oke. di sini 700. Kau jelaskan Oke, dulu, siap, baru siap. kau bertanya. Oke. 4 Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apa Pak Dehe mempercayai 4 Injil? Saya tanya balik kau, Kristen percaya Injil enggak? Ya percaya. Enggak, sekarang menurut Pak Ya Dehe. udah, kalau Oke. percaya saya juga Orang percaya. Kristen juga percaya dengan surat-suratnya Paulus. Kenapa Pak Dehe nggak mempercayai surat-surat Paulus? Pak Dehe percaya nggak? Ngapain percaya sama Paulus? Paulus manusia kok. Oke, nggak apa-apa. Jadi Pak Dehe cuma mau menggunakan 4 Injil aja. Bicaranya 4 Injil aja. Di luar dari Nggak 4 ada Injil yang- itu nggak mau. Nggak apa-apa, kita Enggak kita ada, enggak ada orang yang mengatakan saya percaya hanya 4 Injil. Enggak pernah saya sampaikan itu. Jangan kau Ya. framing kau. Ya, jadi Pak Dehe ini semacam apa dulu? Coba dulu kita. Jangan kau framing Saya nggak bahwa framing. kau Saya bertanya mengatakan sama Pak saya Dehe. percaya 4 Injil. Ya, saya bertanya sama Pak Dehe. Pak Dehe Kau langsung diskusinya, enggak usah banyak ngarang, diskusi aja, enggak usah nanya-nanya ini Injil. berarti Islam. Apa Islam? Islam, apa Islam? Pak Dehe aja nggak percaya 4 Injil loh. Siapa yang bilang saya nggak percaya 4 Ya Injil? udah. Aduh, kau datang Jangan di mau sini tanya. menghina orang. Turun. Lah kok takut? Kau datang di sini menghina orang, kau turun. Turun kau. Nggak layak kau duduk di kursi manis. Betul nggak Pak Fam? Masa disuruh saya Islam? Dari tadi kemana aja kau nih? Kemana aja kau? Disuruh saya Islam.
inilah kawan-kawan kalau kedengkian iri hati menuduh yang tidak-tidak. Ayo kita kasih tiang ini, udah lama dia mintanya. Militer, oh militer KW, ada juga militer KW. Ya, militer KW silakan open cam. Selamat siang Pak Dehe. Iya, siang, silakan open cam Bang. Bagaimana ini Pak Dehe kalau belum bisa open cam? Berarti Bapak hanya menyimak saja. Oke Pak Dehe, tapi terus terang ya, saya salut sama Pak Dehe ya. Saya terus terang, saya Muslim, saya Islam. Tapi terus terang suka dengan Rom Pak Dehe karena Pak Dehe mengajarkan apa yang Yesus ajarkan, bukan mengajarkan yang Paulus ajarkan. Itu yang saya senang. Itu aja Pak Dehe. Bisa saya simpulkan Pak Dehe bahwa Pak Dehe ini pengikut Yesus ini, bukan? Iya betul, saya pengikut Yesus. Berarti bisa disimpulkan Pak Dehe ini nggak makan babi. Enggak, karena Yesus tidak makan babi. Saya tidak makan pastikan babi. Pak Dehe ini bersunat. Karena Yesus telah menyuruh kami untuk menyampaikan ajaran Yesus. Ya. Itu tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 20. Ya, makanya kan dengan ini saya melihat Pak Dehe pikirannya cerdas, akalnya jalan, logikanya jalan karena Pak Dehe nggak makan babi. Kalau yang makan babi itu rata-rata nggak loading, nggak jalan pikirannya. Karena karena terhambat dengan babi. Karena iblis banyak di dalam babi. Yesus kan mengatakan di dalam babi itu banyak iblisnya. Iya, makanya ketika Yesus mengusir roh-roh jahat di samping kuburan, lalu babi itu meminta izin supaya mereka mendatangkan kandang babi. Lalu iblis itu datang ke kandang babi dan merasukilah babi itu, lalu babi itu terjun ke sungai, lalu 2000 lebih babi itu mati. Haleluya. Betul. Makanya sering ya di Komal Yusuf PI sering lihat Pak Dehe, kok Pak Dehe ini pikirannya jalan gitu, nggak macet. Tapi yang makan rata-rata yang makan babi itu macet. Kadang-kadang sering blunder. Begini Bang, Melawan isi, kadang-kadang melawan isi Bibelnya sendiri. ya betul. Begini Bang, Ya. Mereka tidak mengikuti ajaran Yesus. Betul. Kata Yesus, Matius pasal 28 ayat 20, kata Yesus, pergilah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang disampaikan Yesus sudah menyuruh kita menyampaikan. Sebelumnya dia mengatakan, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa itu perintah Yesus? Yaitu kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Bapa, itu salah satunya. Nah, banyak oten-oten yang tidak mengerti ayat ini, abangku, begitu. Begini ya, ini lanjut aja diskusi dulu sesama Kristen ya. Saya izin turun dulu Pak Dehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa lagi yang punya ilmu silakan naik multi. Mantap. Ya, Pak Ahmad, selamat pagi. Pagi Bang. Ya, silakan open cam abangku. Tisu Juan.
Iya, Pak Ahmad Muslim apa Kristen? Saya Muslim, Bang. Apa yang perlu disampaikan, Pak? Silakan. Kenalkan, saya dari Jawa Timur, Bang. Iya, ya. Yang perlu disampaikan, saya sering mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh Abang itu di banyak room. Sering saya mendengarkan ayat-ayat yang disampaikan oleh Bang Hos itu di banyak room. Tetapi yang menyampaikan itu orang Islam, Bang. Kali ini yang saya dengarkan yang menyampaikan ini orang Kristen. Maaf, Abang Kristen, Bang, ya. Nah, kali ini yang saya dengar itu orang Kristen yang mengatakan. Selama ini saya mendengar sering memang, tapi yang menyampaikan orang Muslim yang ditolak oleh orang Kristen. Kali ini saya dengar orang Kristen yang menyampaikan, berbincang-bincang dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara kita sesama Kristen. Saya juga ikut mempertanyakan itu, Bang. Lalu kenapa kok Yesus yang menjadi Tuhan? Kok bukan Bapa? Yesus sendiri itu mengatakan yang Tuhan itu adalah Bapa. Kamu ikut saya karena saya mendapatkan perintah dari Tuhan, bukan menyembah saya. Jadi penderitaan Yesus, Bang, yang terus-menerus yang tidak, karena Yesus difitnah sebagai Tuhan. Iya, makanya Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Jadi dia mengatakan itu supaya, nih saya baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang sudah diperintahkan Yesus, bukan yang diperintahkan oleh Pak Dehe. Begitu. Yang paling Bang, yang paling pokok perintahnya Yesus itu, yang paling pertama dan utama itu perintahnya Yesus, sembahlah Bapa. Iya, sembahlah Bapamu yang ada di surga. Gitu, Abang. Baik, Bang, lanjutkan, Bang. Nah, saya kasih kau ilmu yang lebih kuat lagi, Bang, biar makin pintar. Ya, sebentar ya, saya cari dalilnya dulu, karena dalil ini suka kabur-kabur ke dia kalau kita butuhkan. Nih, Yohanes 5 ayat 24. Yesus berkata, aku berkata kepadamu Pak Ahmad, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Pertanyaannya Pak Ahmad, siapa dia itu? Dia itu adalah Tuhan. Ya, dia betul. itu adalah Tuhan. Pak Ahmad sudah lancar nih, Pak Ahmad nih. Sudah bisa disbaptis ini Yesus Pak Ahmad. Yesus menjadi orang yang diutus oleh Tuhan. Ya, saya lanjutkan Pak Ahmad ya. Yap. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Artinya Pak Ahmad, walaupun Islam, walaupun agama apapun Pak Ahmad,
diselamatkan oleh Yesus dan mempunyai hidup yang kekal karena percaya kepada Yesus dan percaya juga kepada Allah. Artinya lagi tidak turut dihukum, Yesus tidak membawa satupun agama. Pak Ahmad percaya kepada Yesus sebagai utusan, Pak Ahmad diselamatkan. Betul. Tidak turut dihukum. Karena Yesus memang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Yahweh, Allah Yahweh datang ke dunia ini memberikan ajaran, tidak membawa embel-embel agama manapun di kolong langit ini. Haleluya. karena Yesus sendiri mengatakan diutus. Jadi kalau diutus itu ada yang mengutus, gitu ya. Kalau diutus ada yang mengutus. Yesus mengatakan saya diutus. Diutus oleh Allah Bapa. Oleh Sudah jelas. Bapa. Begitu Oke cara Pak Ahmad, supaya benar. kamu kita bergoyang-goyang kameranya, kita sapa dulu nih. Selamat pagi Pak Ustawira, silakan perkenalkan dirinya. Selamat pagi Bang Dehi, ya kan? Ya, selamat pagi abangku, silakan Bang, silakan. Apa yang Gimana? ditanyakan Sudah selesai kepada makan ya? saya? Sudah selesai makan Pak Dehi? Alhamdulillah sudah. Ini saya jelasin Pak Dehi, Yohanes 17 ayat 3 itu Pak Dehi. Gimana itu? Pemahaman yang betul Pak Ya. Dehi. Yohanes 17 ayat 3. Saya mau bertanya kepada Pak Wira. Pak Wira ke seorang muslim. Pak seorang muslim? Pak Wira ke seorang. Ya, saya seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Haleluya, anna haleluya. Muhammadar Rasulullah. Saya mau tanya Ya kepada Yohanes, Pak Wira. la ilaha illallah tubihu. Ya, saya sudah paham. Saya mau tanya sama Pak Wira. Pak Wira lebih percaya kepada Allah atau kepada Pak Dehe? Saya lebih percaya kepada la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Artinya Anda sudah menjawab sendiri pertanyaanmu. Yohanes 17 ayat 3. Pak Wira bertanya dan menjawab sendiri. Haleluya, haleluya. Ada peningkatan. Bang Host dibaca dulu Bang, yang di bawah ingin tahu Bang apa isinya ayat itu. Baca dulu Oh, Bang, baca yang Bang, di biar bawah saya sudah semakin tahu. pinter Bang. Penonton saya ini semua orang-orang pintar, nggak ada yang botol, pintar semua. Nih saya baca ya, penonton saya pintar, nggak seperti room-room lain saya. Penonton saya ini hebat-hebat semua. Nih saya baca. Inilah hidup yang kekal itu. Saya Yaitu semakin bahwa cerdas ini kalau mereka sering sama Pak Dehe semakin cerdas saya ini. Ya sebentar dulu saya baca biar penonton tambah ilmu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini Yesus yang berkata itu, bukan Pak Dehe. Makanya tadi saya mengatakan Pak Wira percaya kepada Pak Dehe atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Wira mengatakan saya lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti betul Allah itu satu dan Yesus adalah utusan sesuai perintah dan perkataan Yesus. Makanya jangan dipotong dulu, jangan dipotong biar ngerti kamu. Makanya di Matius 28 ayat 20 dikatakan Yesus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu yang Yesus perintahkan. Ya silakan. Yesus perintahkan. Bang Wira. Apa kalau Yohanes 1 ayat 1 gimana memahami Pak Dehe? Saya masih belum paham Pak Dehe. Yohanes 1 ayat 1.
Ya, cari jaringan yang bagus dulu Pak Wira. Jangan yang di BPJS itu. Putus tuh BPJS itu. Bang Ahmad, dengar suara saya Bang Ahmad? Dengar. Tapi ini kadang-kadang ngeblur gitu suaranya. Sambung Bang Ahmad, sambung. Kalau saya nggak jelas mungkin jaringan saya. Yohanes 1 ayat 1 cara memahami gimana? Yohanes 1 ayat 1. Itu ahli saya itu Bang. Itu saya itu. Itu ya saya baca ya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah berfirman, berucap. Ya, itu adalah kesaksian Yohanes bahwa firman Tuhan itu telah disampaikan melalui Yesus. Firman, makanya nanti ayat di 17 ayat 8 itu Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Haleluya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Mantap. Jadi artinya Pak Wira, firman itu adalah ucapan dari Allah dan telah disampaikan kepada Yesus dan Yesus sudah menerimanya dan Yesus juga sudah menyampaikan kepada murid-muridnya dan sudah ditulis di dalam Alkitab juga. Begitu Pak Wira. Betul. Nah ini saya langsung ngerti. Kalau Pak Dehe menjelaskan, saya langsung paham, langsung ngerti saya. Ya, kenapa Pak Wira mengerti? Saya ini adalah pendeta di atas pendeta. Kenapa saya mengatakan pendeta di atas pendeta? Pendeta dipilih dan dikukuhkan oleh manusia. Sementara saya, Yesus yang menyuruh saya untuk menjadikan semua bangsa muridku. Yesus yang menyuruh saya. Yesus langsung, bukan manusia. Coba sekarang didengarkan dulu Bang Hos. Ini Bang makanya saya mulai kemarin Pak Dehe. ini. Mulai kemarin saya nggak ngerti gini Pak Dehe. Bersama-sama dengan ada Pak Guru Yesus adalah Allah. Allah adalah Yesus. Di sebelah Pak Ahmad ada Pak Guru. Mungkin dia punya pendapat lain. Pak Guru ya, silakan jelaskan Pak Guru. Oke, tadi Pak Dehe tadi kan saya sibuk karena saya sambil ini waktu kerja juga ini, tapi suka juga ini mau diskusi sama Pak Dehe dan teman-teman semua ini ya. Saya sampai libur kerja nih Pak ya, libur kerja karena kita membahas firman Tuhan. Silakan Pak ya, lanjutkan. Oh begitu ya. Tapi sayangnya saya memang di waktu kerja saya bagi-bagi waktu sih. Nanti kalau terpotong ya karena saya sibuk, saya pamit sama teman-teman semua ya. Oke Bang, oke. Ya, baik Pak Dehe. Ya, memang kalau kita punya kepercayaan satu Alkitab yang kita percaya, tapi kita punya pemahaman yang berbeda Pak Dehe ya. Ya. Betul Pak Hia. Kalau saya Pak Hia, apa yang dikatakan Yesus itu yang kusampaikan, apa yang ada di dalam Alkitab, karena pedoman saya adalah Alkitab. Silakan Pak Hia. Baik. Kalau menurut pemahaman saya Pak Dehe mengenai Kristus ya, kalau Kristus itu memang betul diutus ya, dia mengatakan dia diutus. Namun ada yang perlu kita perhatikan, saya pahami ya, bahwa di mana dia mengajar kepada kita supaya kita mengenal satu-satunya ilah yang benar, yaitu Bapa, yang dipanggil Bapa olehnya, kan gitu. Ilahi yang dipanggil Bapa. Namun Bapa yang diperkenalkan oleh Kristus itu
harus memanggilnya di dalam namanya. Itu yang perlu diperhatikan Pak Dehe ya. Karena kenapa? Yohanes 16 ayat 23 dan 24 di situ dia secara tegas memerintahkan supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Namun itu ya yang perlu saya tegaskan bahwa pengenalan akan Bapa yang dinyatakan oleh Kristus itu adalah dia yang dipanggil dalam namanya. Dalam nama Yeshua maksudnya ya. Kenapa dia berkata demikian? Sebab ia berkata, Yohanes 5 ayat 43, aku datang dalam nama Bapakku. Arti pemanggilan nama Yeshua itu sebenarnya Pak Dehe, bahwa itu bentuk kemuliaan bagi Sang Bapa. Jadi Tuhan satu-satunya memang Sang Bapa. Namun Bapa itu harus dipanggil dalam nama Yeshua. Menurut pemahaman saya begitu Pak Dehe ya. Satu-satunya Tuhan yang benar Sang Bapa, yang dipanggil dalam nama Yeshua. Karena ia datang dalam nama Bapanya gitu. Nah, sebagaimana ditunjukkan di Yohanes 17 ayat 11-12 juga Pak Dehe, di situ Kristus berdoa mengatakan, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Artinya Bapa memiliki nama di atas segala nama kita panggil dalam nama Yeshua. Makanya anak mengajar supaya berseru kepada Bapa dalam nama Yeshua. Begitu Pak Dehe. Namun Tuhan satu-satunya Sang Bapa. Begitu menurut pemahaman saya Pak Dehe. Berarti bagi abang kan tidak ada, Yesus bukan Tuhan. Yesus itu utusan Tuhan. Begini Pak, pemahaman saya bahwa Kristus itu yang diurapi. Yang Kristus itu yang artinya diurapi. Sosok anak, Tuhan telah berjanji kepada hambanya Daud bahwa dia akan membangkitkan kelak sosok yang akan meneruskan takhta Daud, raja kekal atas bangsa Israel. Itu Kristus. Namun Kristus itu diutus dalam nama Yeshua, dengan nama Tuhan, yaitu Yeshua. Maka ia berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Maka jika berseru kepada nama Yeshua ini, bukan kepada anak kita berseru, tetapi kepada Bapa. Karena apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dalam nama Yesus, tidak ada nama lain. Oke, tidak ada nama lain. Berarti terkonfirmasi Bang ya. Abang setuju, dan menurut penafsiran Abang di atas hostnya, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia yang diutus oleh Bapa untuk menyebarkan ajarannya Bapa. Saya atas nama Abang datang ke kejaksaan. Saya ini bukan Abang, gitu loh Bang. Saya datang ke kepolisian atas nama Abang. Ya, saya atas nama Abang datang ke pengadilan. Betul. Tapi saya bukan Abang, gitu loh. Betul. Kalau kamu punya keperluan kepada Abang lewat saya. Nah, kan begitu, saya bukan Abang. Jadi jangan maksud saya begini, Allahumma sholli ala Muhammad. Yesus jangan difitnah Bang. Kasihan Yesus kalau difitnah sebagai Tuhan, sementara Yesus tidak pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kasihan dia. Iya kan Bang, begitu Bang. Komparasinya seperti ini Bang. Kalau mau berdoa kepada Bapak, baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, nyampe kepada Bapak atas nama itu. Seandainya dikomparasikan. Pemahaman saya begini bro ya, bahwa sebagaimana yang sang anak yang dipanggil Kristus itu, yang nama yang diberikan dia kepada dia itu, di mana di Yohanes 17 ayat 11 itu diterapkan bahwa sang Kristus berdoa kepada Bapa, menyatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu nama Bapanya. Makanya Kristus mengajarkan supaya kita berdoa kepada Bapa dalam namanya Yeshua, karena itu nama Bapanya. Nama ilahi yang benar yang diajarkan oleh Kristus itu harus memanggil Bapa sang ilahi itu dalam namanya Yeshua. Betul Bang. Namun sosok anak itu bukan ilahi. Bentar dulu Bang. Namanya itu nya itu isinya nya itu Yesus apa Bapak? Kalau nya itu isinya Yesus berarti Yesus Bapaknya Tuhan. Kalau nya isinya itu Bapak berarti nya isinya Bapak di situ bukan Yesus. Begini Bang ya, bahwa dia berkata begini, sang anak atau Kristus berkata demikian ya. Sampai sekarang kamu belum meminta apapun dalam namaku, mintalah. Jadi penyeruan kepada Bapa tapi harus dalam namanya. Sampai sekarang kamu belum meminta satu pun dalam namaku, mintalah supaya sukacitamu penuh.
Nah, itu dia mengajarkan, sang anak mengajarkan supaya kita berseru kepada sang ilahi, sang Bapa dalam nama itu. Sebab ia datang dalam nama Bapaknya. Nah, itulah Iya, pemanggilan kepada ilahi itu, Yeshua. Iya, Tidak itu nama lain. itu yang disebut utusan, Bang. Yesus itu diutus. Kalau diutus artinya utusan, Bang. Ada yang Kristus mengutus. Nah, kalau utusan jangan dinaikkan menjadi sebagai Tuhan. Kasihan Yesus, Bang. Loh, dia mengatakan yang dipromosikan itu, yang dipromosikan oleh Kristus itu sang Bapaknya, sang Tuhan. Nah, betul Tapi itu. Tuhan itu harus engkau memanggilnya dalam namaku, katanya begitu. Seperti itu. Betul, kalau begitu betul sama dengan pendapatnya host. Kalau begitu Artinya betul, selalu Bang. membesarkan Tuhan gitu. Betul, itu seperti itu. Kenapa? Karena Yesus lemah, Bang. Yesus sangat lemah. Ternyata Yesus kan juga kalah dengan tentara dan minta tolongnya kepada siapa Yesus? Kepada Bapa. Ketika Yesus terkepung, itu minta tolong kepada siapa Yesus? Mereka minta tolongnya kepada Bapa. Bapak, jangan tinggalkan saya. Kan begitu. Masa orang yang minta tolong mau dianggap sebagai Tuhan, sementara konsekuensi Tuhan itu adalah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan mengatur segala isinya ini. Itu baru sebut Tuhan. 7600. Kalau masih makan nasi, Dilanjut ya Pak Dehe, dilanjut Pak Dehe, saya ada kesibukan lagi ya. Dilanjut ya. Oke. monggo Pak Dehe, lanjutkan Bang. Ya, lanjutkan. Ada Famdur di atas. Famdur juga ahli kitab itu, Pak. Silakan. Ya, Monggo, Bang. Famduru, silakan Pak Duru. Monggo Bang Famdru, monggo Bang. Ya. Monggo Abang tanggapi Bang, monggo Bang. Tanggapi apa? Diskusi banyak tadi dari teman-teman ini. Ada mungkin yang ingin Abang Tergantung tambahkan. kepada iman masing-masing, Pak. Bapak teruskan imanmu, saya meneruskan imanku. Seperti itu Pak. Jadi saya pun punya pemahaman iman seperti itu. Nah, yang Pak Dehe punya pemahamannya pribadi dan yang lain punya pemahaman yang beda. Iya. Mari kita meneruskan masing-masing iman kita, Ya. pemahaman kita, pemahaman Dehe yang teruskan juga. Pemahaman Pak Hia meneruskan, pemahaman saya meneruskan, dan juga kawan-kawan yang lain. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Yang muslim mohon turun ya Waalaikumsalam. teman-teman ya. Ntar dulu Bang, Iya, ntar dulu, silakan, Bang. silakan. Ini room ini antara Oten vs Oten. Pendeta Dehe mau mencerdaskan Oten yang menyembah Yesus, teman-teman muslim. Kenapa sih kalian naik terus di sini? Kita nyimak di bawah aja ini, biarkan Pak Dehe dengan jamaatnya. Yang Oke, muslim siap. tapi pilih di bawah ini tadi. Siap. Ayo turun, tapi longor sekali ya muslim-muslim yang lain nih mau pansos dari atas. Nggih, Udah siap. Enggak Ada apa-apa ribuan Bunda orang Maria. baik tidak dibaca-bacanya. Ini Pak Dehe mau mencerdaskan orang Kristen yang menyembah Yesus, yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Tapi Nggih, kalian siap. kok nggak ngerti juga. Enggak masalah. Nggak bang. Ini Pak Dehe kan bilang Yesus adalah utusan bukan Tuhan. Tuhannya tuh Allah. Sama dengan Islam. Tadi ngapain Islam mau berdiskusi, mau pansos di atas? Dari tadi disuruh turun itu, nggak dibaca. Turun aja yang Islam. Biarkan Oten ini Pak Dehe mau mengajar. Oten-oten Saya yang lain senang yang menyembah berteman, berkawan, bersaudara. Udah Bunda Maria, udah turun aja Bunda Maria. Turun aja yang Islam ya, yang Islam jangan naik. Biarkan Pak Dehe hajar yang Kristen-Kristen yang menyembah Yesus tuh, yang menyatakan Yesus Tuhan. Ya, selamat pagi. Makasih banyak Pak Dehe. Assalamualaikum. Makasih. Selamat Tapi saya siang. senang kok. Saya senang juga kok kalau ada saudara yang biar mereka juga
apa ya, biar mereka juga diberi pemahaman kan begitu, nggak apa-apa juga gitu. Ya, silakan lagi yang mau bertanya atau mau menjelaskan, saya berikan waktu sedikit lagi. Barangkali ada yang naik. Saya nggak ribut, saya hanya menjadi pembanding saja. Tep-tep layar teman-teman, kena tombak kita. Kena tombak, jadi biar aman ini ya. Teman-teman tep-tep layar dan yang belum follow silahkan di follow. Saya kasih waktu dulu karena kita ketombak, barusan mati nih. Karena bebannya begitu berat jadi ketombak. Permisi dulu Pak Teh. Aku turun dulu. Siap, siap guru. Siap. Iya, yang mau naik silakan, yang tap-tap layar diperbolehkan juga supaya kita bisa berdiskusi dengan abang-abang yang mau naik. Ada. Ya, silakan teman-teman. Selamat datang Pak Hamba Hina. Selamat datang kembali Pak Dehe yang saya hormati. Ada apa gerangan? Iya Pak. Mana kita tadi? Udah turun? Ya, setelah itu dia turun. Saya ngomong, dia ngomong terus. Saya bilang kapan kita bicaranya kalau ngomong terus. Dia kan mau memasukkan kebenarannya kepada kita Pak Dehe. Yang nggak bakal. Iya, saya suruh naik lagi, dia nggak mau naik lagi dia. Nggak mau lah. Udah ketampol dia sama kita. kita. Kita kena tombak lagi Pak Pendeta. Kita nggak bisa lama lagi nih, kena tombak lagi nih. Oh iya. Ditombak terus seperti ini. Di medsos juga kita pakai kebenaran. Iya, kena tombak lagi nih teman-teman ya. Iya, tamu berikutnya kita terima Pak JH, selamat siang. Ya, selamat siang. Iya Pak, silakan open cam. Assalamualaikum saudara-saudaraku yang muslim. Tolong, ini akun Pak Dehe ini berat karena komen-komentar yang nggak baik. Suruh kalian turun, jadi kalian turunlah, ngerti dikit. Ini kegoyang-goyang nih, udah mati sekali tadi. Iya, karena yang dua ini komentar di bawah itu keras Pak Dehe, jadi komalnya nggak kuat. Ibarat aja yang kegoyang banyak. Iya, turunkan aja yang muslim ini Pak Dehe. Saya muslim, tapi alhamdulillah saya suka dengan cara Pak Dehe itu. Iya, nanti kita lanjutkan lah, nggak apa-apa, boleh naik-naik. Oke lah Pak Dehe. Terima kasih Pak Dehe, itu aja saya minta. Oke bang, terima kasih, selamat siang. Siang. Iya, tamu berikutnya sepertinya tamu kita belum ada ya. Bapak Al-Furgan ini tadi saya naikkan tapi tidak berbicara dia. Iya, Pak Hamba Hina, tamu kita nggak ada lagi, gimana? Malam aja lanjut. Nggak apa-apa, Pak Ade saja yang menyampaikan. Saya sudah siap pulpen sama buku ini, Bang. Bang Dehe, saya sudah siap pulpen sama buku ini. Abang lanjutkan saja, nggak apa-apa, Bang. Oh ya, tamunya nggak ada, Bang. Saya ini nyari-nyari para yang ngaku-ngaku hebat itu. Nggak apa-apa, di bawah banyak orang, Bang, yang juga mendengarkan, Bang.
Nah, ini Scorpion ini pendeta ini kayaknya. Ya, selamat pagi Pak Scorpion. Selamat siang Pak Dehe. Iya. Iya Bang, silakan Bang. Tolong yang muslim turun saja. Pak Dehe itu lagi nyari onten. Minta tolong Pak. Kalau bisa host diturunkan saja Pak. Oke Bang, oke Bang. Oke. Yuk, oke. Selamat. Oke Bang, makasih. Turunkan Pak Dehe. Turunkan saya Pak Dehe. Oke. Yuk. Iya, belum ada tamu. Kita ada tamu nanti kita mainkan lagi. Iya, teman-teman gimana ini? Tamu sudah nggak ada lagi. Saya juga mau berangkat ini. Monggo, Baru Bang, monggo, saya Bang. lihat ada Monggo, ada Bang. janjian saya. Ya, monggo Bang. Lanjut Bang, rungkat mungkin Bang ya. Oke, mohon maaf kepada Pak Ahmad, Pak Wira, dan Mbak Hina. Siap, Pak Iya, ada sama-sama, tamu di toko barusan ditelepon terus saya sama ponakan. Siap. Ya, Pak Mbak Hina nanti kita lanjut ya, karena tadi memang saya janjian jam 10 lewat rupanya ini. Terima kasih. Siap Bang, siap Bang. Oke, Terima kasih. mohon maaf ya kepada Abang sering-sering Bang naik Bang. Saya dukung Bang. Oke, saya mohon maaf kepada semua penonton. Sama-sama.